Selamat malam teman-teman. Kali ini saya coba membahas tentang fungsi per hammer ya, karena kalau menurut saya ini banyak pemahaman konsep yang salah. Karena pemahaman konsepnya salah sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah, maka ketika mempunyai permasalahan, solusinya pun juga akan salah. Saya sering dapat pertanyaan itu tentang speed atau power ya, Mas. Saya sudah pakai per hammer yang keras, sudah pakai Mizumi Orange atau krem, tapi powernya kok nggak kenceng-kenceng ya. Kenapa kan gitu? Perlu teman-teman pahami ya. Jadi yang namanya per hammer fungsinya itu bukan untuk menaikkan kecepatan. Ingat ya teman-teman, per hammer itu fungsinya bukan untuk menaikkan kecepatan. Fungsi utamanya itu adalah untuk membuka valve ya. Jadi kalau ini ada rumah valve gitu, terus ada valve-nya. Fungsi per hammer itu adalah untuk bisa membuka valve-nya. Nah, ada beberapa senapan dengan konstruksi rumah valve-nya sudah benar, terus valve-nya juga benar. Itu dengan per hammer yang lembut saja, mungkin bisa pakai Mizumi krem itu sudah sangat mampu untuk membuka valve-nya secara optimal. Nah, pada situasi seperti itu teman-teman, kalau sudah dengan per yang krem tadi dia sudah bisa mampu membuka valve secara optimal namun speednya tidak kenceng juga, kemudian teman-teman ganti dengan per hammer yang lebih keras, ya pada situasi seperti itu otomatis tidak akan ada kenaikan speednya. Kenapa? Karena pertama tekanannya sama, volume anginnya sama, bukaan valve-nya sama, semuanya sama, ya otomatis speednya tidak akan mengalami perubahan biarpun per hammernya sudah menggunakan per yang lebih keras. Jadi pemahaman konsepnya itu ya teman-teman. Terus apa Mas yang sebenarnya menjadikan penentu untuk speed itu? Kalau menurut saya yang menjadikan speed meningkat itu ada 4 hal. Pertama itu adalah tekanannya. Tekanan angin tinggi atau rendah. Kalau semakin tinggi otomatis speednya akan semakin kencang. Itu. Terus yang kedua volume anginnya. Ini biasanya untuk senapan-senapan berregulator ya. Kalau senapan non regulator mungkin volume chamber tuh tidak terlalu berpengaruh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah jalur buang ataupun jalur input dari tabung botol. Teman-teman bisa lihat video saya di chamber Java Pro. Itu chambernya kecil banget, tapi itu sudah cukup memiliki power yang sangat kencang. Teman-teman bisa lihat di chamber Java Pro. Apa yang saya lakukan? Itu jalur buang mulai dari tabung sampai masuk ke chamber, ke ruang valve-nya sampai ke lubang buangnya itu semuanya saya besarkan. Dan itu sangat menentukan untuk bisa mencapai top speed yang kencang ya. Jadi dari tiga itu tadi, pertama tekanan, volume, yang kedua itu jalur buang ataupun jalur inputnya untuk senapan non regulator ya. Kalau senapan berregulator, jalur input itu tidak terlalu pengaruh. Yang paling berpengaruh itu adalah volume tabungnya. Nah, terus yang terakhir, yang keempat itu adalah panjang laras. Jadi kalau tekanannya tinggi, volume anginnya besar, terus jalur buang ataupun jalur inputnya sangat besar, tapi larasnya pendek, ya nggak mungkin bisa kencang teman-teman. Kenapa? Karena laras pendek, akselerasinya itu ya sebentar, maka top speednya tidak akan tercapai. Ya contoh sederhana kayak seperti yang dulu pernah saya contohkan ya, drag race gitu ya. Lintasannya itu kalau misalnya dia dalam lintasan 200 meter gitu ya, dia tercapai top speed katakanlah 150 km per jam. Top speed tercapai di lintasan 200 meter. Nah, kalau lintasannya saya potong jadi 100 meter ya otomatis akselerasinya tidak akan pernah tercapai sampai 200 km per jam. Kenapa? Karena masih mendorong belum selesai, lintasannya sudah habis. Nah, peluru itu juga gitu. Angin itu memiliki daya dorong yang sangat kuat. Dia mendorong mimis, terus speednya meningkat loh. Dorongan masih kuat, belum selesai, mimisnya sudah tidak terdorong lagi. Kenapa? Karena lintasan akselerasinya habis. Nah, jadi gitu. Untuk teman-teman yang ketika punya senapan terus powernya tidak kenceng, coba deh perhatikan 4 hal ini. Jangan terlalu fokus di per hammernya. Pertama tekanannya, volumenya, jalur buangnya atau jalur input dan jalur buang untuk senapan non regulator, dan panjang larasnya. Semakin panjang maka akan semakin punya potensi untuk kencang. Begitu juga dengan jalur buang. Jalur buang itu harus cepat ya, bukan masalah besarnya tapi cepat. Kalaupun dia kecil tapi bisa membuang angin dengan sangat singkat gitu, maka dia tetap berpotensi untuk memiliki speed yang kencang. Terus volume ini biasanya untuk senapan-senapan berregulator, itu sangat membutuhkan volume yang sangat besar untuk bisa menghasilkan daya dorong yang kuat. Terus yang terakhir ini adalah tekanannya. Jadi 4 item ini teman-teman harus
jadi modal utama untuk memiliki potensi top speed yang sangat kencang. Jadi siapin dulu nih sebelum kita menyalahkan perhammernya, siapkan dulu 4 item ini. Panjang larasnya, jalurnya harus loss, volumenya besar, tekanannya tinggi. Baru kemudian kita bahas tentang perhammernya. Jadi gitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa jadi referensi dan mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.